Halo para penonton, calon pengusaha dan para pengusaha, jumpa lagi di YouTube PT Indotara Persada. Hari ini kita akan mereview salah satu electrical equipment yang sangat penting yang harus para pemirsa punya di tempat kerja, kantor, industri, atau bahkan di rumah para penonton. Nah, penasaran dengan electrical equipment apa yang harus para pemirsa punya? Saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke review hari ini, saya meminta para penonton, para pengusaha, dan para calon pengusaha untuk subscribe channel YouTube PT Indotara Persada dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi video-video terbaru, review-review terbaru untuk produk-produk yang dijual oleh PT Indotara Persada yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi produktivitas para pemirsa. Kendala tegangan listrik yang tidak stabil itu menjadi salah satu masalah utama untuk semua orang yang menggunakan listrik untuk kebutuhan sehari-harinya. Kayaknya nggak ada lagi ya yang tidak menggunakan kebutuhan listrik sebagai kebutuhan utama, apalagi contoh salah satu untuk charging handphone, nonton televisi, untuk bekerja, untuk masak sekalipun sekarang sudah menggunakan listrik. Apalagi sekarang kendaraan-kendaraan juga sudah menggunakan listrik. Nah, kendala tegangan listrik naik turun, tidak stabil, sering jeglek atau sering mati, itu menjadi salah satu problem utama untuk semua orang. Jadi kendala tegangan listrik itu menjadi salah satu problem yang tidak boleh kita tidak antisipasi, karena ketika para pemirsa sudah membeli peralatan equipment yang cukup mahal, contoh misalnya para pemirsa udah beli kulkas nih, kulkas 10 juta baru pakai sebulan udah rusak karena listrik yang tidak stabil. Nah itu sayang banget ya, karena para pemirsa harus mengeluarkan uang lagi untuk servis. Nah tapi kendala tegangan listrik itu bisa para pemirsa atasi dengan satu equipment saja, yaitu stabilizer. Nah, 5 unit yang ada di depan kita ini adalah 5 unit stabilizer dengan tipe ARS strip F. Mulai dari kapasitas 2 kVA sampai dengan 10 kVA untuk tegangan 1 pas. Nah, di Indonesia itu ada 2 macam tegangan, 1 pas dan 3 pas. 1 pas di 220 volt, 3 pas di 380 volt. Cara membedakan 1 pas atau 3 pas, pemirsa bisa lihat langsung di MCB PLN. Oke? Untuk tegangan 1 pas sendiri, itu biasanya listriknya di 220 volt. Nah, stabilizer ini fungsinya adalah menyetabilkan tegangan listrik. Jadi tegangan listrik yang tidak stabil masuk ke dalam stabilizer, terus stabilizer mengeluarkan tegangan listrik yang sudah stabil. Nah, voltage akurasi dari ARS-F sendiri ini 3%. Jadi voltage atau output voltage yang dikeluarkan oleh stabilizer itu sudah sangat stabil, start dari 220 sampai dengan 230 ya. Nah, jadi voltage akurasinya itu di 3% maksimalnya. Nah, untuk input voltage-nya sendiri untuk ARS strip V ini bisa menyetabilkan listrik mulai dari 100 volt. Nah, para pemirsa bisa lihat di sini. Oke, kita kasih satu lihat. Di ARS-F 5 kVA. Para pemirsa bisa dilihat sini inputnya 100 volt sampai dengan 260 volt. Ini artinya jika tegangan listrik para pemirsa drop sampai 100 volt atau over sampai 260 volt, stabilizer ini mampu untuk menyetabilkan tegangan tersebut kembali ke 220 volt. Jadi Arakawa stabilizer ini merupakan salah satu stabilizer yang memiliki input toleransi sangat besar yang mampu mengcover problem-problem atau masalah-masalah tegangan listrik yang tidak stabil pada tempat kerja atau tempat tinggal para pemirsa. Selain input capacity yang besar, ARS-F menawarkan 2 buah fitur yang sangat penting untuk para pemirsa. Fitur pertama, stabilizer digital display ini mempunyai 2 buah fitur. Yang pertama yaitu fitur soft start. Apa itu fitur soft start? Jadi gini, mungkin sebagian besar para pemirsa kalau punya listrik 2000 watt, artinya para pemirsa pasti beli kapasitas stabilizer yang 3000. Yang nggak jauh beda gitu. Tapi kalau para pemirsa beli yang beda jauh, misalkan para pemirsa listrik 2000, beli stabilizer yang 10.000 nih. Ketika para pemirsa nyalain stabilizer 10.000-nya, pasti listrik para pemirsa akan padam atau MCB PLN-nya pasti akan turun. Karena kenapa? Start awal dari stabilizer yang tidak punya fitur soft start lumayan tinggi ketika start awalnya. Jadi listriknya tidak akan mampu menahan, jadi pasti akan turun. Itulah kenapa jika para pemirsa beli stabilizer yang tidak ada fitur soft start, para pemirsa pasti akan dianjurkan beli stabilizer yang tidak jauh berbeda dari kapasitas para pemirsa. Contoh 2 kVA, para pemirsa pakai stabilizer 3 kVA. Fitur soft start ini yang akan jadi keunggulan dari Arakawa stabilizer digital display. Jadi buat para pemirsa yang memang tidak punya ada rencana untuk menaikkan daya dari 2000, ya cocok pakai yang 3000. Karena kan memang para pemirsa tidak punya rencana untuk menaikkan daya lebih tinggi. Tapi buat para pemirsa yang mungkin awalnya rumah baru nih, listrik 2200 belum mau tinggal, atau baru mau tinggal sementara, atau baru mau dikontrakin, pasti para pemirsa nggak mau naikin daya kan. Tapi para pemirsa punya rencana untuk akan tinggal di rumah itu mungkin,
atau menaikkan daya sampai 5.500 sampai 7.700 atau bahkan lebih tinggi. Tentu ketika para pemirsa mempunyai listrik 2.000 watt, membeli stabilizer yang 3.000 watt, tentu ketika para pemirsa menaikkan daya, stabilizer 3.000 watt nggak akan kepakai lagi. Atau para pemirsa mungkin bisa alihin ke equipment lainnya. Cuma kalau nggak ada, artinya stabilizer itu nggak terpakai dong. Jadi pemirsa buang-buang budget dong pas waktu beli. Nah, disinilah ARSF ini menawarkan fitur soft start. Jadi rencana misalkan pemirsa punya listrik 2.200, para pemirsa pengen naikin nanti ke depannya maksimal di 7.700. Artinya para pemirsa harus beli stabilizer 10.000, pemakaian 80% ya, yang seperti biasanya rekomendasi 80%, artinya di penggunaan 8.000. Para pemirsa bisa beli yang ARSF 10 kVA. Terus gimana, listriknya jeglek ya? Enggak. Jadi fitur soft start ini membuat start awal stabilizer sangat smooth sekali, hampir tidak ada lonjakan. Jadi ketika pemirsa menyalakan stabilizer 10 kVA, listrik para pemirsa nggak akan turun walaupun listrik para pemirsa 2.000 watt. Jadi kalau ketika para pemirsa pengen naikin daya sampai 7.700, para pemirsa nggak perlu ganti stabilizer sama sekali. Efisien kan? Efektivitas sudah pasti. Karena para pemirsa cukup satu ngeluarin budget, para pemirsa bisa pakai sampai listrik 7.700 walaupun listrik para pemirsa sekarang dalam posisi belum sampai 7.700. Jadi para pemirsa sudah prepare dulu stabilizer yang lebih gede. Nah, itulah fitur soft start yang ditawarkan oleh tipe stabilizer Arakawa Digital Display ARSF. Selain itu, khususnya untuk ARSF ini punya fitur delay dan undelay. Jadi gini, delay undelay ini membuat stabilizer itu punya waktu jeda bekerja ketika stabilizer itu mati. Jadi saya umpamaan kasusnya seperti ini. Ketika padam lampu, kita punya equipment seperti AC, komputer, atau kulkas. Nah, kita ambil dua contoh, kulkas, komputer, sama AC. Kalau para pemirsa punya UPS, artinya para pemirsa nggak perlu khawatir karena para pemirsa punya waktu untuk mematikan AC, komputer, dan kulkas sebelum padam lampu. Oke ya, yang jadi masalah adalah ketika para pemirsa nggak punya UPS. Ya UPS ya, kalau UPS kan backup time-nya itu zero transfer ya kalau pakai Arakawa UPS. Jadi tidak akan ada rasanya mati lampu. Jadi para pemirsa punya kesempatan untuk nyalain genset atau matiin dulu equipment-nya. Tapi kalau nggak punya, artinya kan langsung jeglek. Nah, sedangkan unit-unit equipment itu AC, kulkas, komputer, itu harus ada waktu jeda lagi dari mati ke hidup lagi. Biasa kan ada nih yang padam lampu, habis padam tiba-tiba nyala lagi langsung, tanpa jeda. Nah, itu kan bisa buat equipment kulkas atau AC itu bisa cepat rusak kan. Nah, fitur ARSF ini punya fitur delay dan undelay. Maksudnya gimana? Jadi fitur delay undelay ini equipmentnya itu akan ditunda dalam arti saya akan kasih dalam bentuk contoh saja ya. Kalau dalam penjelasan mungkin para pemirsa akan sedikit kebingungan maksud dari undelay sama delay ini. Jadi jangan kemana-mana, saksikan video demo yang akan saya praktekkan ini. Nah, sekarang kita akan coba di stabilizer yang 2 kVA aja karena di 2 kVA ini sudah dapat colokannya langsung. Di sini saya sudah pasangkan dengan unit blower dari Volter. Ini para pemirsa bisa lihat ya. Oke, nah ini stabilizernya 2 kVA. Kita masukkan ke bagian belakang. Nah, di sini para pemirsa bisa lihat, di sini ada satu buah tombol dengan satu buah LCD display. Di LCD display ini dia akan menampilkan beberapa data dari data input dengan data output. Oke ya. Nah, di sini ada loading capacity. Terus juga sudah ada alarm over voltage, terus overload sama low voltage. Jadi dia sudah ada alarm proteksi untuk over voltage kalau listrik sudah di atas 290 atau di low voltage di bawah 100 volt. Tapi kalau udah di bawah 100 volt, saran saya para pemirsa langsung hubungi PLN. Nah, terus di sini juga sudah ada overload. Jadi loading capacity ini akan membaca kapasitas berapa persen, artinya stabilizer sudah digunakan. Nah, para pemirsa nggak akan temukan fitur ini karena para pemirsa selain mencapai tegangan listrik, para pemirsa bisa memantau sendiri sudah berapa persen kapasiti loading yang digunakan oleh stabilizer. Jadi para pemirsa bisa mencegah lebih dari 80%. Tapi kalau para pemirsa over tanpa sengaja, stabilizer ini sudah punya proteksinya sendiri untuk overload. Saya akan praktekkan. Ini di sini ada fitur delay dan undelay. Fitur delay ini artinya ketika stabilizer dinyalakan pertama kali, dia punya waktu jeda 200 detik sebelum stabilizer ini aktif untuk menstabilkan tegangan listrik. Jadi maksudnya adalah ketika satu unit ini dikoneksikan ke stabilizer dalam posisi delay, artinya unit ini nggak akan menyala langsung ketika stabilizer dinyalakan. Tapi ketika stabilizer dinyalakan, dia punya waktu jeda 200 detik sebelum unit ini nyala. Jadi otomatis ketika mati lampu, stabilizer langsung nyala. Stabilizer memberikan waktu 200 detik untuk alat equipment yang di backup stabilizer ini baru nyala. Nah, itu membuat
si kulkas atau si komputer atau si AC punya jeda waktu lebih ketika setelah mati lampu. Jadi nggak langsung mati terus nyala tiba-tiba. Nah itu ada jedanya. Nah itu bagus untuk alat-alat seperti yang tadi. Terus juga untuk kompresor. Nah itu bagus banget. Oke. Nah kita buktikan. Di sini saya sudah set ya untuk delay. Delay itu dalam posisi switchnya rilis. Kalau undelay artinya ketika switchnya unrelease. Kalau undelay itu jeda waktunya cuma 5 detik. Kalau delay itu jeda waktunya 200 detik. Kita coba yang delay. Ini saya set. Ini saya pertama set ini ya. Saya nyalain langsung aja ya. Nah nih, ini posisi. Nah gini aja. Kita coba yang undelay. Kita nyalakan. Nah, jedanya adalah 5 detik ya. 5 detik. Nah, ketika udah 5 detik dia mulai nyetabilin. Di sini pada bisa lihat, input masuknya itu di 234 volt. Oke, terus distabilin ke 270 volt. Yang saya tadi bilang tadi, voltage akurasinya 3%. Jadi selama di bawah 3% dari 220 volt atau di atas 3% 220 volt itu aman. Normal. Nah, di sini tertulis loading capacity-nya 0%. Ini saya coba nyalakan. Ini posisi di low ya. Di low, loading capacity-nya menyentuh 23%. Oke, saya naikin lagi ke medium. Nah, dia naik ke 29%. 29% atau 30% dari 2 kVA, artinya sekitaran 600. Oke. Kita naikin ke high, paling tinggi. Dia naik sampai dengan 34%. Nah, listrik yang dikeluarkan tetap stabil ya. Nah, pada bisa lihat sendiri jadinya. Loading capacity-nya itu 34% untuk satu unit ini. Jadi dari 2000 VA atau 2000 watt itu sekitar 700 watt udah terpakai di sini. Oke. Nah, ini posisinya ini nyala ya. Posisi nyala. Tiba-tiba mati lampu. Oke, tiba-tiba mati lampu ya. Artinya otomatis mati semua. Tapi saya nyalakan fitur delay-nya. Oke. Kita nyalakan fitur delay-nya. Nah, tiba-tiba listrik mati nyala lagi. Ini posisi tadi mesin saya nggak matiin ya, posisi mesin nyala. Saya nyalakan stabilisernya. Nah, dia punya waktu 200 detik. Unitnya nggak menyala. Ini kita coba tunggu 5 detik. Nah, udah lewat ya. Udah hampir 10 detik berjalan, tapi unit nggak menyala. Nah, ini yang saya bilang maksud adalah fitur delay dan undelay. Membuat unit punya kesempatan untuk berhenti, tidak langsung nyala ketika habis mati lampu. Nah, itu bagus untuk alat-alat yang sangat sensitif sekali seperti kompresor angin, kulkas, terus komputer, AC yang punya kompresor-kompresor pendingin. Jadi fitur ini merupakan fitur unggulan dari Arakawa Stabilizer Digital Display untuk para pemirsa yang punya alat-alat yang sangat sensitif sekali di rumah ketika terjadi mati lampu. Oke ya, jadi para pemirsa punya kesempatan untuk mematikannya dulu. Oke. Nah, selain fitur dari delay, undelay, fitur soft start, Arakawa Stabilizer Digital Display ini juga dari kapasitas mulai dari 5, 8 sampai 10 itu punya fitur bypass. Tapi kalau untuk dari 2 sama 3 belum. Jadi fitur bypass ini mungkin para pemirsa sudah tahu jika ada kendala pada stabilisernya, otomatis kan kayak gini. Stabiliser ini kendala nih. Terus listrik pasti nggak akan ngalir dong. Cara salah satunya adalah yang connecting ke stabiliser itu dicabut, langsung dikonekin ke listrik PLN. Itu kan manual. Tapi kalau penggunaan 5, 8 sama 10 para pemirsa cukup nyalakan bypassnya, listriknya akan langsung mengalir. Oke, jadi fitur bypass ini listrik PLN hanya melewati stabilizer, tidak akan diproses oleh stabilizer. Jadi listrik akan tetap menyala seperti normal sampai teknisi dari PT Indotara Persada datang untuk melakukan perbaikan atau pengecekan stabilizer tersebut. Oke. Nah, untuk stabilizer ARS-F ini mempunyai waranti sama dengan tipe FS yang mungkin para pemirsa sudah punya di 5 tahun. Nah, kelebihannya adalah banyak sekali. Sudah digital display. Para pemirsa bisa lihat sendiri kan tadi fiturnya yang saya demokan. Terus juga punya fitur delay undelay, punya fitur soft start yang tadi yang para pemirsa bisa beli kapasitas lebih besar untuk jaga-jaga ke depannya. Nah, untuk para pemirsa yang tertarik dari 5 tipe atau 5 kapasitas ARS-F ini bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada, lokasinya di Cikupang, Kabupaten Tangerang. Para pemirsa bisa langsung lihat unitnya. Mau demo juga bisa, mau bawa peralatan para pemirsa juga boleh kalau mau tes. Nah, kalau buat para pemirsa yang tidak punya waktu bisa langsung akses website kami di www.indotara.co.id atau datang ke marketplace kesayangan para pemirsa di Tokopedia ada, di Shopee ada, Bukalapak ada, Blibli ada. Jadi tinggal para pemirsa pilih aja yang para pemirsa sering pakai marketplace-nya. Nah, buat para pemirsa yang punya masalah listrik, problem-problem listrik di rumah, baik itu tegangan, baik itu sering mati lampu, baik itu apapun lah yang terkait masalah-masalah listrik,
Para pemirsa bisa langsung konsultasi ke tim sales departemen PT Indotara Persada. Kontaknya saya tinggalkan di kolom description. Atau mau konsultasi langsung di showroom kami? Bisa. Jadi bisa langsung datang sekalian lihat unit, selain konsultasi juga bisa. Oke, mungkin sekian review video kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung tinggalkan komen di kolom komentar. Kita jumpa di review berikutnya. Bye-bye.